Bapak Ibu, kita mengawali bulan yang keempat, April, awal bulan minggu ke depan yang paling berbahagia adalah Ayub. Minggu depan karena mau mantuan. Saya tidak berani bilang undang semuanya karena itu urusan Ayub. Kendati pun dia ponakan saya. Dan minggu depan sore tanggal 21 ya. Akan datang ya. Sorry ya. Baik, jadi Senin, Selasa kita libur. Saya tahu banyak yang berlibur. Selamat untuk yang berlibur sampai di tujuan. Bukan begitu maksud saya, berlibur di tempat yang paling nyaman ya. Nah, yang sedang melayani di luar Tuhan juga menyertai. Apa yang akan kita bincang-bincang hari ini tidak keluar dari apa yang telah kita pelajari selama beberapa hari dalam momentum Paskah. Masih ingat Paskah tema kita apa? Tema kita yang jelas adalah Yesus kebangkitan dan hidup. Minggu lalu saya sudah sampaikan. Di tengah-tengah itu ada satu momen yang kita laksanakan, namanya Worship Transformation Changing Life. Setiap orang pengen diberkati dalam konteks apapun saja. Setiap orang pengen katakanlah setiap orang pengen hidupnya bahagia. Itu tidak salah. Saya sangat yakin dan percaya ya Tuhan lebih dari apa yang kita inginkan ya, karena Tuhan yang punya kedaulatan atas hidup kita. Kalau Bapak Ibu pengen diberkati, sehat, banyak uang dan sebagainya, tidak salah Pak Bu, boleh, tidak dosa ya. Kalau ada yang berkata jangan terlalu tinggi rancangannya nanti jatuh sakit, iya kalau dirinya terlalu tinggi meleset jatuh sakit. Tapi kalau punya keinginan tinggi-tinggi nggak apa-apa ya, tidak salah. Tetapi mesti mengerti kenapa Anda ada di situ. Kan yang terpenting itu. Kalau tidak mengerti, itu bisa jatuh masalahnya. Kalau jatuh bisa sakit. Tapi kalau kita mengerti, kalau saja jatuh, yang ngertinya apa dulu nih ya. Kalau ngerti yang benar, kalau jatuh Alkitab katakan tidak tergeletak. Sebab apa? Karena ada kasur di bawahnya. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tangan Tuhan menopang. Nah, ini merupakan metafora. Jadi kalau tangan Tuhan menopang, badannya kalau jatuh badannya sakit enggak? Ayo. Nah ini mesti ngerti tuh. Nah, maka tadi bilang mesti ngerti kan. Kalau jatuh badannya pasti sakit. Karena tangan Tuhan bukan kayak tangan kita. Ini merupakan metafora bahasa puitis ya, bahasa sastra. Tetapi yang terpenting di situ bahwa kamu jatuh tidak tergeletak, artinya apa? Manusia batinnya tidak akan sampai hancur. Yang dijaga adalah manusia batin. Itulah sebabnya Rasul Paulus pernah berkata, aku tidak tawar hati loh. Kenapa? Kendati pun manusia lahir semakin hari semakin merosot. Contohnya apa? Contohnya Pastor Gideon. Iyalah, wah, kalau saya contoh Pastor Gideon ya pasti sama saya. Semakin hari rambutnya semakin gundul, palanya semakin gundul, rambutnya semakin copot. Tuh yang soundman juga sama tuh, dia aja menutupi ya, nggak jujur dia. Ini kalau banyak langsung bicara botak lagi. Udahlah maaf ya kalau untuk yang botak, kita ini satu marga, jangan saling mengganggu. Maksud saya ada hal-hal tertentu semakin hari semakin merosot, sadar tidak sadar. Kan tetapi kata Rasul Paulus bukan itu menjadi isu kehidupan. Kalau kita mengerti bahwa hidup ini akan berlalu, sedemikian cepatnya kata pemazmur, bukannya Daud tetapi Musa. Ya, begitu cepat berlalu dan hilang lenyap. Ya, udah lupa. Akan tetapi Rasul Paulus berkata bahwa yang diperhatikan adalah manusia batin. Ketika manusia batin itu diperbaharui seturut dengan kehendak Allah, maka manusia lahirnya dengan sendiri juga akan menjadi apa? Kuat menghadapi tantangan. Nah, bukan jatuh, itu tantangan. Tantangan berarti
itu berhadapan dengan kita berkomunikasi. Berkomunikasi dalam kehidupan jauh lebih baik kita membangun pengertian daripada adu argumen. Di dalam hubungan lebih baik kita membangun relasi love relationship daripada argumen. Sebab kalau argumen lama-kelamaan bisa menjadi apa? Konflik. Tapi kalau kita relasi kasih, udahlah lu menang apa-apa, enggak rugi-rugi banget gue. Betul enggak? Begini. Ya udahlah. Ya, lupakan ya. Ngapain berdebat sama orang cari menang-menangan? Lebih baik kita perlihatkan siapakah aku. Ya kan? Who are you? Ya, siapakah kamu? Who am I? Siapakah aku? Kan tahu, Covid membuat kita siapa aku dan siapa kamu. Di masa Covid ya. Baik, hari ini kita mau masuk dalam perenungan. Pagi tadi saya khotbah yang sama. Kita buka dulu Bapak Ibu. Firman Tuhan yang saya kutip dari kitab Kejadian. Langsung keluar itu tanpa saya suruh. Tidak apa-apa. Selanjutnya oper ke saya ya. Operator terima kasih. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-5 sampai kepada yang ke-7 saya bacakan buat Bapak Ibu supaya saya tidak melotot mengekorin Anda, saya lihat di laptop saya, maksudnya di tab saya. Lalu Tuhan membawa Abram, ini Abram dulunya namanya Abram, keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan Allah. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Bapak Ibu, kalau 3 ayat ini kalau kami buat seminar itu bisa bersesi-sesi. Apa sebab negerimunya aja kalau kita bicara pasti udah menyentuh akhir zaman. Seru tuh kalau akhir zaman tuh. Banyak yang minta, bicara akhir zaman yuk. Oh ya, bicara akhir zaman, bayarlah seminar, bayar lebih bagus. Di mana ada hartamu, di situ hatimu ada. Kan gitu. Masalahnya kalau seminar akhir zaman tuh ngomongnya panjang, kadang-kadang sampai orang ketiduran gitu. Kan enggak apa-apa, udah bayar kan. Sekali waktu kami bikin seminar namanya Mencapai Puncak. Tuh cari puncak yang paling tinggi di Borneo Island ya. Di sana. Sampai sana ditagih tuh, bayar. 1 sesi 2,5 juta. Kalau ikut 1 sesi nggak apa-apa, bayar 2,5 juta, habis itu pulang. Kalau ikut 4 sesi, bayar 10 juta. Anda bayangin, bisa marah nggak? Ngamuk semuanya. Ya kan? Wah, macam-macam. Dites aja sih sebenarnya. Lalu ketahuan di mana hatimu berada. Anda datang ke sini cuma hanya karena uang atau karena ingin Tuhan. Kalau Anda ingin Tuhan, maka ditanya, jangankan 10 juta, nyawa kasih pun mau. Itulah orang yang sudah melekat dengan Tuhan. Oke? Pak, Bu, saya bicara ini kembali kepada kita semua. 3 ayat ini kalau Bapak Ibu dengan saya mengaku orang Kristen, seharusnya mengerti dulu kekristenan itu apa. Kekristenan itu di situ ada kata Kristus. Udah saya nggak usah cerita panjang-panjang, saya bicara tentang Kristus dulu. Kalau kita mengaku Kristen, harusnya kita juga mengakui bahwa kita ini adalah sama seperti Kristus, kendati pun bukan Kristus. Itu intinya. Nah, untuk itulah Bapak Ibu harus mengerti sebab keagamaan yang muncul di dunia ini ada 3 agama dalam pelajaran saya yang disebut satu rumpun atau disebut Semitik. Keturunan Sem. Yaitu Yahudi, Yudasme, atau Kristiani. Kristen kita, nggak boleh bilang Kristiani ya. Baik itu kan ejekan juga. Kristen, kemudian Islam, rumpunnya sama. Muaranya dari siapa? Abram, itu Abraham. Lebihnya apa? Lebihnya menurut pendidikan saya, 50 agama yang bersifat resmi diajarkan di dunia,
Berikut puluhan agama kepercayaan yang saya pelajari sekian lama di dalam sekolah. Itu dibilang pagan. Artinya enggak bertuhankan yang benar. Itu kan sekolah teologi ya. Tapi terakhir setelah kami selidiki memang ada beberapa aliran kepercayaan disebut teosofi. Teosofi itu kata Theo itu Tuhan, Sofia itu kebijakan. Kalau ada punya anak namanya Sofia bagus, itu namanya bijaksana. Ya, Sofia. Kalau yang cowok Sofianto. Kalau yang cewek Sofiani. Kalau yang tengah Sofia Via. Nggak ada yang tengah-tengah. Nah, lepas dari itu saya tidak mau mendalami, saya cuma mau katakan kalau bicara agama, dari ayat ini sebetulnya munculnya 3 agama. Sebetulnya pada mulanya seperti itu, tetapi dalam perjalanan munculnya berbagai hal yang terjadi akibatnya. Kata akibat ya, itu ada yang otentik dan ada yang imitatif. Artinya ada yang asli dan ada yang palsu. Ya, sekarang kita juga bisa lihat. Anda beli tas Hermes, ada yang 1 M loh. Siapa yang tahu harga tas Hermes 1 M? Kalau Anda percaya, datang saja Jakarta, cari ya Jakarta, tempat-tempat tertentu ada jual. Taman Anggrek umpamanya ya, udah saya nggak usah promosi lah. Harga tas saja bisa 1 M loh. Ya kan? Bisa beli nggak sih? Banyak yang beli. Ulang tahun aja 300 sekian miliar dikasih. Beli pesawat pribadi. Ikut baru ngomongin begini. Ya nggak apa-apa lah, media juga begitu. Aku kan nggak ngejek, cuma pinjem. Ya toh? Artinya orang punya duit banyak. Cuman duitnya benar atau tidaknya nggak tahu deh itu. Urusan mereka masing-masing kan. Nah sekarang Bapak Ibu juga banyak orang pakai Hermes yang harga 1 miliar. Tapi belinya di mana? Di Mangga 2. Cukup bayar cuman cetiau. Ya kan 1 M. Ada yang cuma cetiau, sama barangnya. Bahkan terkadang lebih indah, tapi imitasi. Nah, Anda kalau nggak percaya pergi aja itu. Pak Bu, lah jalannya waktu munculnya orang punya keinginan menampilkan itu seperti, tetapi bukan. Termasuk agama. Seperti, tapi bukan. Kenapa? Terlalu mudah kita mengakses. Itulah sebabnya sebagai hamba Tuhan, saya tidak boleh menggunakan istilah sebagai hamba Tuhan yang benar. Sebab kalau saya bilang seperti sebagai hamba Tuhan yang benar, premisnya berarti ada yang nggak benar. Kendati pun memang betul, tapi nggak usah. Itu namanya ngejek orang. Sebagai hamba Tuhan, seharusnya kita menyampaikan hal yang benar. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu terus berdoa buat kami. Saya juga berbahagia punya Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan yang banyak berdoa buat kami, hamba-hamba Tuhan. Sehingga setiap kami jangankan tidur mimpi, ngigo pun ngigonya firman Tuhan. Nah itu dia. Anda kalau mau pengen tahu ngigo saya firman Tuhan, suruhnya rekam Anda dengerin. Ya, terus nggak ngerti ya karena kamu belum mengerti isi hati saya jadi nggak ngerti. Yang ngigonya apa itu? Artinya banyak baca kitab ya dan nginjil ya, mulia gitu sebetulnya. Tapi orang nggak ngerti kan? Ya nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan lagi di sini. Nah, Bapak Ibu, setelah saya sampaikan bahwa muara agama yang dikatakan Semitik satu turunan Abraham yang kita sedang bicarakan Abraham. Kenapa Abraham itu dipilih? Ya, kita lihat dari ayat ke ayat. Dari 3 ayat ini kita bedah satu per satu. Kok jadi nggak mau jalan dia? Ini dulu ya. Di ayat yang ke-7 kita berkata lagi firman Tuhan kepadanya, berarti Abraham. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim. Bapak Ibu perhatikan, untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Sebetulnya Bapak Ibu,
Abram itu tinggal di Ur Kasdim. Sedikit saya jelaskan dulu sejarah historis Ur Kasdim. Kata Ur identitas, kata Ur menunjukkan satu keadaan. Artinya keadaan kegelapan, keadaan yang mistik, keadaan yang gaib. Kasdim itu bicara etnis atau tempat. Jadi sebetulnya Abraham itu lahir hidup di kota yang penuh dengan kegelapan. Kalau Anda tahu Mesopotamia, Ur Kasdim itu tempat berhala. Banyak kuil-kuil, banyak dewa-dewa. Karena ini rekam saya nggak boleh kasih contoh, nanti mesti dipotong lagi. Contohnya di mana? Banyaklah ya. Di negara kita juga banyak tempat yang seperti itu kan. Ada satu istilah yang terkenal sampai orang mesti datang, bahkan sampai charter pesawat pribadi ke satu tempat terkenal dengan 1000 tempat ibadah, 1000 tempat ibadah agama lain. Tidak usah sebut tempat. Anda udah tahu. Nah, Abram lahir di situ dan kata lain adalah orang yang memang lahir dari latar belakang gelap. Tetapi Allah panggil dia keluar pada negeri perjanjian, disebut tanah perjanjian. Yang kita kenal sekarang Israel. Jadi Tuhan memanggil Abram keluar, Abram sudah keluar. Dan pada saat itu dia berada di Kanaan. Tuhan bicara sama Abram itu di Kanaan. Kendati pun dia tidak tinggal di Kanaan, habis itu dia mesti pergi lagi. Tetapi kalau Bapak Ibu baca satu kitab selesai, di situ Bapak akan ketemukan janji Abram kepada keturunan. Ada keturunan pertama, bukan berarti generasi pertama. Turunan pertamanya itu adalah lingkup internal secara lahir. 400 tahun kemudian akan kembali. Nyatanya memang benar. Yang bawa dia keluar adalah Musa. 400 tahun di pembuangan. Di situ ditulis Bapak Ibu. Masuk lagi ke tanah perjanjian namanya Israel. Tapi bukan itu isunya. Hari ini saya mau mempersingkat buat Bapak Ibu mengerti. Disinilah Abram bisa menjadi apa yang kita kenal tokoh agama, tokoh pembawa terang, tokoh membawa kabar baik. Disebabkan kenapa? Abraham keluar dari gelap, tinggal di tempat yang terang. Disebut lahir baru. Sama-sama lahir baru. Coba tanya sampingnya, kamu udah lahir baru belum? Jangan bilang sudah. Semua orang bisa. Lahir baru itu gimana? Tidak usah pikir panjang-panjang Bapak Ibu. Itu Alkitab, keluar dari gelap menuju terang. Oh. Gimana keluar? Pindah rumah. Rumah yang kecil cari rumah yang gede. Listrik yang besar, AC-nya full. Bukan itu coy. Itu juga tidak jamin bahwa kamu sudah terang. Yang dimaksudkan tinggalkan yang gelap menuju terang itu adalah pola pikir. Transformation. Ya, berubahlah pikiranmu dari yang biasanya negatif sekarang yang positif. Oke, saya nggak masuk situ. Biasanya saya suka tuh kalau khotbah, saya mesti jelaskan detailnya. Kadang terlalu panjang. Nanti lain kali saya sebutkan. Kok ada muncul pikiran positif dan negatif, dan itu juga membuat manusia tidak berdaya sampai hari ini karena punya pikiran itu. Itu dilarang oleh Tuhan. Jadi singkatnya, Abram keluar dari gelap, tinggal dalam terang. Sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita membaca, kita bisa memaknai, kita juga mengerti bahwa kita juga sama. Dulunya juga gelap, dulunya pernah bawa kabur istri orang, tanda kutip. Ya. Dulu kita pernah nipu orang. Dulu pernah kita buat kejahatan. Dulu kita tinggal di semua kegelapan. Kita nggak ngerti. Dulu kita nyiksa diri. Apa itu? Macam-macam. Tapi sekarang kita sadar. Kita sudah tinggalkan. Kita hidup di dalam terang.
maka kita ke gereja. Walaupun ke gereja belum tentu semua bisa tinggalkan ya, tapi itu salah satu buktilah. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya kita ini yang diceritakan Alkitab. Abraham itu sama seperti Anda dan saya. Karena itulah kita disebut keturunan Abraham. Nih, kekristenan seperti itu. Karena Alkitab katakan bahwa orang yang keluar, orang Kristen itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap menuju ke terang Allah yang ajaib, disebut imamat rajani. Ada dua hal yang dilakukan menjadi fungsi hidup orang percaya. Sebagai imam dan sebagai raja. Nanti saya jelaskan kalau ada waktu. Tetapi Bapak Ibu, saya hanya mau berikan satu contoh sebagai ilustrasinya. Pak, Bu, Bapak Ibu dengarkan baik. Bahwa panggilan hidup selalu ada tujuannya. Kalau Anda tahu bahwa Tuhan yang memanggil Anda, sekarang Anda sudah hidup baru, tujuannya apa? Contohnya begini, Bapak Ibu punya mobil. Mobil bisa hidup sendiri enggak? No, kamu punya mobil enggak? Bisa hidup sendiri enggak? Hah? Ajaib tuh kalau bisa hidup sendiri. Mungkin Anda bilang gini, ada tuh mobil tinggal dikontrol aja. Ya kan masih remote control kan? Dia nggak pernah hidup sendiri. Ada yang memanggil dia. Ya, yang memanggil adalah Anda. Begitu Anda hidupkan mobil, berarti no, memanggil mobilnya hidup. Betul nggak? Saya tanya, mobil itu punya tujuan nggak dihidupkan? Punya kan? Yang punya tujuan mobilnya atau yang manggilnya? Yang manggil toh, betul nggak? Yang manggilnya kan? Lah kalau mobilnya nggak mau jalan, di situ aja, diapain lagi? Ya bawa ke bengkel kali ya, dibetulin kan gitu loh, benar nggak? Jadi itu mobil kalau dihidupin, pasti yang manggil punya tujuan. Kalau umpama yang manggil nggak punya tujuan, hidupin mobil, terus nyalain besar, itu namanya apa? Yang manggil. Nah, nggak usah jawab dulu. Di kampung saya, tahun 60-an, itu ada satu toke. Kaya banget dia. Di kampung kaya, punya kapal penangkap ikan itu ada puluhan lah. Ya, termasuk oke lah ya. Toke banget gitu. Nah sama keluarganya dibawa ke Singapura, tinggal di hotel mewah. Terus dia nginap di hotel mewah, dia lihat kamar mandinya, terus dia bilang, rumah gua toke di kampung. Tidak seindah kamar mandi, nggak seindah WC. Begitu dia kaget, stres dia. Udah stres, lama-lama ya, jadi hilang ingatan. Bawa pulang ke kampung, dihidupin semua kapal tok-toknya. Tahu kan kapal tok-toknya yang bernangkap? Dihidupin semua, gas difulkan tapi nggak jalan. Itu satu kampung berisik. Yang manggil dia hidup siapa? Sekali lagi, yang manggil hidup siapa? Tokenya. Nggak dijalankan? Kenapa tokenya? Lagi stres. Kasih tahu sampingmu, Tuhan kita nggak stres. Tuhan kita itu benar. Kalau dia memanggil kita, pasti dia punya tujuan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan memanggil Anda hidup? Siapa yang percaya bahwa Anda jadi orang Kristen karena panggilan Tuhan? Percaya? Tahu nggak tujuan Tuhan apa di dalam hidupmu? Nah itulah perlu kita mengerti panggilan Tuhan. Tujuannya apa? Kalau kita tidak mengerti tujuannya, maka kita menjadi liar. Bayangkan kekristenan kalau liar, amsyong loh. Yang di luar sana tuh banyak orang yang sedang menantikan Tuhan, tidak tahu kemana dia cari. Sementara orang yang dipanggil keluar tapi tidak tahu tujuannya, masalah. Nah Abraham dipanggil keluar, Tuhan memanggil Abraham sebagai manusia baru, tapi Tuhan punya tujuan. Nah kita lihat tujuannya. Saya pikir ini bisa menolong Bapak Ibu, bisa menolong kita untuk mengambil sebuah keputusan hari. Saya punya, kita baca di ayat yang kelima, buka lagi deh. Kayaknya saya punya ini ada masalah ya. Oke. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, terus, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.
Ini siapa? Tuhan ngomong sama siapa? Tuhan ngomong sama Abraham. Kenapa dia ngomong sama Abraham? Karena Abraham sudah menjadi manusia baru. Tahu nggak Anda bahwa Tuhan 24 jam kali 600 menit terus memanggil orang percaya loh. Terus memanggil manusia kan? Betul nggak? Siapa yang percaya bahwa Tuhan masih berbicara? Siapa yang percaya bahwa Tuhan sedang memanggil Anda? Memanggil kita? Kita percaya. Udah tahu belum tujuannya apa? Kalau udah tahu berarti kita sedang melakukan tujuan Tuhan. Dan tujuan Tuhan tidak pernah gagal. Karena firman yang keluar tidak akan pernah kembali sia-sia. Kenapa kita belum mencapai tujuan Tuhan? Jangan-jangan kita seperti Samuel waktu dia belum kenal Tuhan. Berapa kali Tuhan memanggil dia? Tapi dia tidak kenal, dia datang ke Eli. Dan kebiasaan kita seperti itu. Contoh, saya kira kami sebagai para pengajar suka menggunakan contoh ini. Bapak Ibu duduk. Nanti saya akan suruh berdiri. Coba berdiri boleh nggak Bapak Ibu? Setuju. Ya kita relax ya, berdiri dulu ya, jangan marah ya. Berdiri. Kan enak kan, nggak bingung. Terus saya suruh duduk. Terus nanti duduk nggak? Duduk. Pastor ngejain tuh. Nah, sekarang kita beneran berdiri lagi. Maaf ya, saya nggak ngerjain kalian. Saya mau ngajar. Saya akan suruh Bapak Ibu duduk. Kalau saya suruh duduk, Bapak Ibu duduk. Kalau belum duduk, belum saya suruh, jangan duduk. Begitu saya suruh Anda duduk, Anda duduk. Saya berdoa, Anda diberkati. Wih, amin kencang. Tapi kalau saya tidak suruh duduk, Anda duduk, saya tidak berdoa. Nggak bilang tidak diberkati ya, tidak berdoa. Nah sekarang siap-siap saya akan suruh Anda duduk dengan aba-aba. Tahu aba-aba ya? Bukan bapak saya loh. Nama bapak saya Aba masalahnya. Tanda ya. Tanda umum apa? 1, 2, 3. Duduk gitu kan. 1. Saya udah mulai hitung. Siap-siap. 1. Siap-siap. 2, 3. Anda duduk. Yang duduk saya tanya siapa yang suruh duduk? Enggak ada yang suruh kok duduk. Nah itulah. Oke silakan duduk sekarang. Hanya contoh. Kenapa ada kekristen imitasi dan yang original? Yang imitasi itu tidak disuruh tapi sudah lakukan. Kelihatannya agama aja kok. Nggak disuruh nginjil, dia pergi nginjil. Kan katanya orang Kristen mesti nginjil. Nggak disuruh nyanyi, dia nyanyi. Padahal suaranya false. Katanya orang Kristen kan mesti layani nyanyi. Nggak semua coy. Yang penting ngerti dulu panggilan Tuhan. Jangan latah. Banyak orang Kristen latah, ikut-ikutan. Abraham nggak latah. Abraham lahir baru mengerti Tuhan panggil. Tuhan panggil dia apa? Abraham. Dia katakan, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saya mau tanya, yang mau punya keturunan yang banyak siapa? Hah? Siapa? Abraham umurnya udah 100. Dari dulu juga pengen punya anak, nggak dapet. Yang didapatkan Sarah. Bukan anak. Ya, bukan Sarah, Hagar. Semua demu juga. Saya bikin salah, Anda diam. Nah itu nanti, iya ya. Gitu. Yang pengen punya keturunan siapa? Hah? Yang punya keturunan bakal ke bintang nilai siapa? Tuhan. Bukannya Abraham. Nah, lalu sikap Abraham apa? Coba buka. Ini saya nggak jalan nih. Nah, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan mau dia punya keturunan seperti bintang di langit.
Karena dia percaya, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Nah, sering Anda dengar ya, saya kira ini nggak terlalu susah untuk kita paham. Kalau orang khotbah tentang kasih karunia, tahukah Anda konstruksi atau skema kata kasih karunia apa? Biasa suka disebut tuh. Pastor tahu nggak kasih karunia itu apa? Ada 3 tuh. Sering kali juga saya sebut, semua pendeta pasti sama karena itu teorinya teologi ya. Nah, siapa yang bisa tolong? Kasih karunia apa? Yang pertama, yang pastor. Hah? Justification. Dikaiosone. Dibenarkan. Itu kasih karunia. Abram mengerti tentang panggilan Tuhan, itu dibenarkan. Maka dalam bahasa Ibrani, ya dalam bahasa Ibrani sebab apa? Sedekah, bilang sedekah. Siapa yang ngerti sedekah apa? Dalam bahasa Arabnya sedekah. Apa itu? Bagi-bagi uang. Sebetulnya tidak terlalu tepat sih bagi-bagi uang atau memberi sesuatu sedekah ya. Boleh-boleh aja. Tetapi bahasa Ibrani kata sedekah itu ada 2 pengertian. Yang pertama namanya keadilan, yang keadilan. Berarti waktu Tuhan memperlihatkan kepada Abram bahwa nanti keturunan bagaikan bintang di langit, dia mengerti bahwa Tuhan seperti itu, maka diperhitungkan Tuhan sampai apa? Keadilan. Ini orangnya adil banget nih. Bilang keadilan. Ini catat bahwa keadilan. Dia punya kandungan keadilan. Istri tiba-tiba mengandung. Tuh kata dokter kandungannya cowok. Dan ya kandungannya cowok. Senang nggak? Senang. Yang lihat siapa? Dokter USG. Dia kasih sama Nok langsung nggak kelihatan kan Nok kan? Percaya sama dokter. Dalamnya apa? Ada kandungan cowok. Nah Abraham itu seperti itu. Abraham nggak tahu loh kandungannya loh. Tuhan kasih tahu. Di dalam dirimu ada kandungan keadilan. Yang kedua kata sedekah itu namanya apa? Memberi atau hadiah. Atau kata korban lah boleh. Kata korban. Jadi saya renung-renung. Loh, itu sebetulnya kan mengacu kepada kasih karunia. Adil itu kasih. Memberi itu kan karunia. Nah ini muaranya sebetulnya. Jadi begitu si Abram mengerti tentang panggilan Tuhan, bisa nggak sih punya anak seperti itu? Nggak bisa. Tapi ada kasih karunia. Paham? Ada kasih karunia. Tuhan yang bilang kok, kamu bisa karena ada kasih karuniaku padamu. Jadi Tuhan kalau memanggil kamu, Tuhan tidak membiarkan kamu ngumul sendiri. Tahun 2000 berapa saya lupa, Roy kalau dia ikuti streaming dia datang kepada saya, dia sedang bergumul dalam suatu kondisi. Dia tanya, bagaimana? Saya bilang, kamu percaya nggak bahwa itu panggilan Tuhan? Percaya. Kamu tahu nggak kalau Tuhan itu nggak seperti saya loh. Kalau saya kadang-kadang bisa drop orang di tengah jalan. Ya, tengah jalan. Saya mau tanya, drop. Saya biasa juga bawanya saya drop di tengah jalan. Ya. Enggak, pinggir jalan pasti. Ya kan? Pinggir jalan kan, bukan tengah jalan. Jadi Tuhan tidak mendrop kita di tengah jalan. Pasti dia bawa sampai kepada tujuan. Betul nggak? Nah, manusia saja bisa bawa seperti itu, apalagi Tuhan. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kamu di simpang 3 lalu pilih sendiri, kiri atau kanan, pakai teka-teki, hitung kancing lagi. Kiri, kanan, kiri, kanan. Enggak seperti itu. Ini memang hanya manusia. Allah akan bawa kita sampai pada tujuan. Ya. Nah, itulah sebabnya kalau Tuhan sudah memanggil Anda, Tuhan yang akan menunjukkan Anda. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, sampai hari ini Anda tahu atau belum bahwa Tuhan memanggil Anda sebagai orang Kristen dan tujuannya apa? Tujuan kamu apa? Tuhan panggil kamu.
nyanyi. Itu bukan tujuan. Itu cuma pelayanan. Kalau tujuannya baru udah sampai dipanggil Tuhan tetap nyanyi toh. Bukan. Setiap orang punya tujuan Allah. Maka itu mesti ngerti. Kita semua punya tujuan. Ya, tujuannya apa? Itu penting. Memang nyanyi bisa, WL bisa. Tapi itu bukan tujuan. Menyatakan perjalanan tujuan. Tujuan kita itu ada tujuan Allah. Dan semua muaranya kepada Dia. Kalau Abraham, tujuannya adalah menjadikan turunannya semua terang. Ini bicara metafor, bukanlah secara literal. Artinya apa? Nanti ketua Abraham itu adalah orang percaya kepada Allah. Ke atas. Dan ada yang percaya kepada pasir bawah. 2 ayat keturunannya. Hari ini ada nggak keturunan Abraham 2? Satu ke atas, satu bawah. Nggak boleh kita bahas ya di sini ya. Tapi yang jelas, yang ke atas itu berfokus kepada kebenaran, kalau yang bawah pasir. Karena bagaikan pasir di pantai. Itu keturunan Abraham ada 2. Udah ngerti belum? Karena agak sedikit krusial, saya nggak mau jelasin terlalu dalam. Ya. Nah, karena Abraham mengerti bahwa Allah memperhitungkannya, bisa tercapai enggak? Bisa tercapai. Buktinya apa? Buktinya apa bisa tercapai? Buktinya apa? Tanya sebelahnya, buktinya apa kamu? Abraham sudah tercapai. Buktinya kamu sudah menjadi orang Kristen. Tahu? Kristen itu dibagaikan apa? Diibaratkan bagaikan bintang. Dulu bintang tak menyala ya, sekarang menyala kan. Bagaikan bintang di langit. Kalau Anda baca kitab Filipi ya. Bahwa Anda dan saya dipanggil bercahaya bagaikan bintang di langit, itu orang percaya. Maka kita dikatakan apa? Jadilah terang. Itulah sebabnya disebut apa? Saya pencet-pencet nggak keluar. Tolonglah saya ya. Ini tebang kita. Diperhitungkan sebagai apa? Kebenaran. Bukan lagi. Nah di bawahnya ini penting nih Bapak Ibu. Kepercayaan. Saya tidak tunjukkannya atau Abraham. Kepercayaan berarti global. Kepercayaan akan kebenaran. Dibenarkan. Yaitu disebut orang benar hidup oleh iman. Orang yang bisa melihat Tuhan dan percaya. Kenapa dia percaya? Karena dia mengerti. Ya. Kalau Anda jadi orang Kristen, harusnya kenapa Anda jadi orang Kristen? Kenapa? Percaya. Mengapa Bapak, Ibu, dan saya jadi orang Kristen? Kenapa? Percaya. Abraham juga percaya. Diperhitungkan sebagai kebenaran, artinya apa? Kepercayaannya otentik, original. Asli. Itu Abraham, maka diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, pertanyaannya, kepercayaan kita benar atau tidak? Karena Tuhan lihat hati. Tuhan tidak lihat perbuatan. Betul kan? Nah, Abraham percaya kepada Tuhan karena dia mengerti tujuan kehidupannya. Siapa yang percaya Tuhan di sini? Mengerti nggak tujuan kehidupanmu? Ini yang masalah. Saya nggak mau vonis. Hitung sendiri di rumah. Udah ngerti belum Anda? Tuhan memanggil Anda jadi apa? Dan Tuhan tidak pernah memanggil seseorang sekadar penuhi gereja. Kalau Anda beli mobil, tidak pernah ada orang beli mobil di rumah simpan cuma buat lihat. Kecuali mobil-mobilan. Betul ya? Pasti punya tujuan. Demikian juga Tuhan memanggil Anda pasti punya tujuan. Kalau sampai hari ini kita belum mencapai tujuan,
Jangan-jangan kita tidak mengerti, maka kita tidak melakukannya. Akibatnya kita keliling-keliling. Akibatnya kita tidak pernah bergerak. Alkitab bilang, umatku tanpa wahyu hidupnya liar. Ya kan? Amsal bilang gitu. Hidup tanpa wahyu itu liar. Kita tidak tahu, nggak ngerti Tuhan suruh kita jadi apa, lalu kita jadi orang Kristen apa? Minggu ke gereja. Kadang-kadang datang, kadang-kadang kagak. Maaf ya kalau saya ngomong begitu, pas ada yang seperti itu lagi, bukan sengaja sih, cuma hanya kasih tahu aja. Karena kita nggak ngerti panggilan Tuhan. Tahukah Anda Tuhan panggil kita itu harganya mahal atau murah? Siapa nama kamu? Hah? Rapi. Anda ngerti nggak bahwa Tuhan memanggil kamu harganya mahal atau murah? Mahal. Berarti Anda tuh mahal loh. Betul nggak? Pakai apa dia manggil? Pakai firman. Tuh. Itu tuh barang. Kalau Anda lihat salib, harusnya nangis. Tuhan terima kasih. Saya bisa jadi Kristen karena Engkau ada di sini. Kalau Tuhan nggak di sini, Anda tidak akan pernah jadi orang Kristen. Kita tidak pernah ada di gereja. Lalu buat apa Tuhan mati di situ cuma sekedar hadirkan kita di gereja? Mahal kan? Anda punya mobil? Kalau Anda bisa beli mobil, mau beli yang mahal atau yang murah? Yang bagus atau yang biasa-biasa saja? Anda punya duit 271 T loh. Ini andaikan aja kan. Andai-andai kan boleh dong. Mau beli mobil apa? 320 miliar. Pesawat pribadi. Ya, 320 ya. Dia tahu tuh. Pesawat pribadi. Mau beli itu? Maulah yang bagus. Karena punya duit kok. Betul nggak? Nah sekarang kenapa kita tidak bisa lakukan? Karena kita nggak ngerti panggilan Tuhan. Kamu tahu nggak dalam diri kamu itu ada potensi yang paling berharga? Contoh matamu, saya beli 1 M, mau jual nggak? Mau nggak? Nggak mau kan? Otaknya saya beli 10 M, mau nggak? Kalau dihitung-hitung lebih dari 271 T. Ngapain kita cuma ngambil uang orang 271 T lalu masuk penjara? Kalau dalam diri kamu ada, dikelola keluar jadi berkat, toh betul nggak? Kenapa nggak bisa? Karena kita tidak mengerti panggilan Tuhan toh. Bukti orang yang dipanggil Tuhan dan dia mengerti hidup oleh iman. Pak, Bu, saya mau tanya, apa itu iman? No. Ya, betul. Alkitab kata, iman adalah dasar segala sesuatu yang diharapkan. Bukti segala sesuatu yang tidak dilihat. Anda punya harapan apa? Itu Abraham juga punya harapan. Anda punya sama kayak dia ya, sama si Abraham ya. Sama ya. Abraham harapannya apa? Punya anak bagaikan bintang di langit. Anda punya harapan? Punya anak? Punya berapa banyak? Nggak kayak bintang di langit kali ya? Mau juga. Artinya bercahaya. Anda punya harapan. Saya mau tanya, harapan salah nggak? Tidak salah. Lalu modal apa untuk Anda berharap? Dasarnya iman. Anda udah punya pacar belum? Mau pengen punya pacar nggak? Itu namanya apa? Harapan. Lalu dasarnya apa? Beriman, bukan cari dulu. Ya kan? Jadi harapan itu dasarnya iman. Imannya apa? Kan ditanya, apa itu iman? Aplikatifnya seperti Abraham. Lihat panggilan Tuhan. Percaya bahwa itu panggilan Tuhan. Sebagai orang Kristen percaya itu Tuhan panggil, punya tujuan. Bukan cuma hadir di gereja, itu bukan tujuan. Itu bagian daripada kekristenan.
Halo? Kadang-kadang kita merasa Kristen, tapi kita nggak tahu tujuan. Dia pikir sudah datang di gereja khotbah sampai saya begini. Kita sekolah kita bisa khotbah kok. Apakah udah tujuan? Belum. Itu semua hanya media aja, kendaraan lah. Tapi yang benar ada tujuan Tuhan supaya kita mempengaruhi orang bisa berubah. Bawa orang berubah. Kalau Anda jadi lampu kemana pergi itu jadi terang. Kalau Anda garam kemana pergi itu pun jadi asin. Tuhan udah kasih contoh tuh. Betul nggak? Tapi kadang-kadang kita kemana pergi bukan jadi terang, kita malah gelap. Ya kan? Kita terang sampai sana gelap. Orang bikin apa, kita ikut bikin apa. Itu namanya nggak punya tujuan, liar gitu. Oke, kita mau kunci nih supaya kita nggak banyak lama di sini persoalannya. Ya. Nah kita lihat yuk survei aja detailnya nih. Ya, beberapa waktu ya. Boleh saya duduk sini ya? Ini patut capek bukan? Di sini agak enak nih duduknya. Ini detailnya nih ya. Rasul Paulus pernah detailkan begini. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Nah itu dia. Ya, tidak ada dasar berharap. Anda pasti punya dasar, masih muda kok. Kalau enggak mungkin sudah nggak punya dasar. Udah usianya lanjut, tutup lagi pabriknya. Itu berharap anak, itu mujizat namanya. Ya, tidak punya dasar berharap untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia menjadi bapa banyak bangsa menurut apa? Yang telah difirmankan. Bro, siapa nama kamu tadi itu? Pengen punya pacar? Berharap boleh nggak? Berdasarkan apa? Firman. Cari firman dulu, bukan cari pacar. Ntar saya ajarin ya. Maksudnya pelan-pelan, bukan kamu aja semuanya. Ya, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Wow, luar biasa, ya kan? Firman dulu ketemu. Ya, baca Alkitab. Kitab itu kitab hikmat, kamu akan mengerti. Imannya tidak menjadi lemah, imannya tidak menjadi lemah. Kan itu kan modalnya iman tuh ya. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Cepek. Kalau Abraham cepek, istrinya kaucap. Nggak ada fakta. Tidak logik. Tapi memang Tuhan mau bicara. Segala waktu Tuhan datang kepada Maria. Mar, gua mau pakai kamu lahirkan anak loh. Namanya Yesus. Maria bilang, Tuhan, yang benar aja. Gua kan belum kawin. Ini bahasa saya ya. Gua belum kawin. Maksudnya belum nikah gitu. Belum nikah. Tuhan bilang nanti, ya, malaikat bilang nanti kamu akan dipenuhi Roh Kudus, maka engkau akan melahirkan. Lalu kata Maria apa? Sesuai kehendakmu jadilah. Ya kan? Jadilah kehendakmu padaku sebab aku apa? Hamba. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu Abraham. Karena Tuhan punya kehendak, jadi. Karena aku sudah lahir baru, hamba itu lahir baru. Orang yang lahir baru sebetulnya adalah hamba. Hamba itu tunduk, taat, setia. Tunduk kepada otoritas, yaitu Allah. Setia, taat kepada apa? Kebenaran. Setia apa? Komitmen kamu. Jangan cuma mau hari pertama, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Monyet juga sama. Kalau dikasih pisang dia nyanyi tuh. Kasar ya ngomongnya ya. Coba lihat kiri kanan. Anda bukan monyet kan? Anak Allah kan? Jadi walaupun lagi diinjak kakinya ngomong apa? Ya Tuhan, ku bersyukur. Orang Jawa enak tuh. Diinjak juga apa? Untung diinjak. Betul nggak? Sebenarnya orang Jawa itu betul-betul filosofinya tuh bagus. Nah, bersyukur bukan saat Anda percaya, bukan Anda diberkati. Pada saat waktu kita bisa berdoa, Tuhan memanggil saya. Tuhan terima kasih, kau telah memanggil saya sebagai pria. Maka saya harus belajar jadi pria sejati, jangan jadi pria jadi-jadian. Tuhan terima kasih, kau panggil saya sebagai wanita.
terima kasih. Saya jadi wanita yang bijak, belajar. Jangan jadi wanita yang tanda petik. Ya. Tuhan, kau memanggil saya sebagai suami, terima kasih. Percaya Tuhan manggil, ucap syukur. Ucap syukur itu akibat. Sebabnya karena kita jadi suami, jadi istri, jadi bapak, jadi anak, jadi guru, jadi pendeta. Terus lagi. Belum, tadi belum selesai tadi itu. Tadi belum selesai, Bos. Ya bawahnya 20. Terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Manusia memang suka kadang-kadang geser imannya ya, percaya ya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Sebab karena iman itu, memang iman itu kamu percaya. Tetapi kepercayaanmu didasari oleh Allah memeteraikan kamu dengan kuasa. Orang yang percaya ketika dia membenarkan kamu, kamu diurapi. Sebagai suami diurapi, sebagai seorang istri diurapi, sebagai seorang pria diurapi menjadi pria. Maka tidak boleh kamu jadi pria jadi-jadian, entah jadi wanita, entah jadi pria. Urapan Allah itu adalah kepastian dan punya kuasa dan tujuan. Lalu ayat yang kedua, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Pertanyaan saya kepada Anda, jamaah. Alkitab katakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang dijanjikan. Ada di mana kuasanya? Jawab dong. Sudah ada bersama dengan kamu. Saya mau tanya, siapa yang lebih berkuasa? Kuasa Allah sama kuasa kamu? Kuasa siapa? Kuasa siapa? Seharusnya kuasa Allah. Betul kan? Memang begitu. Nah, kita lihat kuasa Allah bekerja nggak dalam diri Abraham. Coba dibuka. Ini tutup nih, penutup. Pemusik boleh ke atas ya. Ini kok 2 minggu ini kalau bayar panjang ya. Tadi di bawah tengah jam selesai loh. Rupanya di bawah nggak terlalu perhatiin. Kalau sini luar biasa. Bilang sama sampingnya, pastor senang lo kalian perhatiin, maka lama deh khotbahnya. Hah? Makin mantap. Ya, lu mantap, gua lapar. Enggak. Ayo tolong buka dong, ini ayat yang kita mau lihat nih. Bisa dibuka ya? Macet ya? Hah? Oh, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Untuk siapa? Mari bangkit berdiri. Sama-sama kita baca yuk. Nah, mantap ini. 2, 3. Makin baca makin lemah banget. Ya katakan, aku percaya. Gimana nyanyi itu? Ayo nyanyi. Aku percaya. Ayo. 2, 3. Aku percaya. Sama-sama. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Sekali lagi, sama-sama dari hati. Percayanya betul-betul. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oke.
Ini kan Anda dan saya percaya karena apa tadi? Karena diperhitungkan di dalam Kristus. Waktu kita percaya Yesus, maka yang tadi itu kepada Abraham diperhitungkan kan? Berarti kita ini keturunan Abraham. Abraham percaya otentik. Nah kita mau cari nih, kita ini otentik atau imitatif, ngerti ya? Asli atau palsu. Di mana buktinya Abraham itu percayanya itu otentik, asli? Nah buka lagi ayat berikutnya 2 terakhir. Panjang lagi. 2 ayat dibuka lagi. Selesai ini. Nah ini dia. Melkisedek Raja Salem, Yehova Shalom. Membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi langit dan bumi. Wow. Lalu malaikatnya bilang begini, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Udah diberkati 271 T dan aman tidak masuk penjara. Siapa yang mau? Itu iman. Bukti imannya apa? Bukti imannya berikut di 20. Dan apa? Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Itu sebetulnya. Itu iman. Sekali lagi nyanyi. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. nanti saya memang mau begitu. Saya mau latih Bapak Ibu, bukan saya mau ambil uang Bapak Ibu. Saya mau latih Bapak Ibu punya kepercayaan yang utuh terhadap panggilan Tuhan. Nah, ayat berikutnya. Kejadian 22 ayat yang ke-12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan apa? Segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu atau yang tunggal kepadaku. Tadi Yehova Shalom, diberkati dan damai sejahtera, aman, karena hatinya penuh dengan apa? Kasih karunia, keadilan dan pengorbanan. Begitu dia dapat, dia tahu bahwa ini harta kekayaan bukan punyaku, tapi punya Tuhan. Maka dia memberikan 10% buat Tuhan melalui Shalom. Melalui siapa? Melalui imam. Saya mau tanya, yang dibenarkan 10% atau yang 90%? Halo, yang dibenarkan 10 atau 90? Yang 10 itu dibakar. Ya, dibakar. Yang 90 yang dibenarkan. Itulah orang benar. Orang benar tidak menyimpan harta 271 triliun lalu masuk. Ini seru banget ya. Tapi orang benar menyimpan 271 tetapi damai. Tidak ada unsur hukuman. Itu milikmu. Oke, ngerti? Lalu yang kedua, Anda tahu nggak di sini ada kata apa? Yehova Jireh. Tuhan bilang sama dia, Abram, nanti keturunanmu bagai bintang. Dapat satu namanya Ishak, anak yang pertama itu. Sedang dia waktu kalau masih baby sih mungkin bisa lupa ya. Ini tunggu sudah gede, sedang waduh ganteng-gantengnya, wah luar biasa. Lalu Tuhan bilang apa? Bawa anak itu korbankan, bukan jadi pendeta, bukan. Dibakar. Waktu mau dibakar, apa kata Abram? Abram tidak protes sama sekali. Abram bawa karena Abram mengerti panggilan Tuhan. Abram mengerti tujuan hidupnya, bahwa engkau ingin aku jadi bapa banyak bangsa. Satu anak ini engkau
berikan kepadaku adalah bagian daripada embrio untuk segala bangsa. Kalau Tuhan ambil, maka selesailah tugas Tuhan. Gagal Tuhan. Betul nggak? Tapi dia tahu Tuhan tidak mungkin ambil. Kalau Tuhan mungkin ambil, mati 1 tumbuh 1000. Kalau memang mati 3 hari juga bangkit. Maka dia nggak pernah berpikir panjang. Dia serahkan apa yang Tuhan minta. Itulah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Disebut apa? Sedekah. Dibenarkan. Dari situlah muncul namanya Yehova Jireh. Terkadang kita bilang, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Tapi berapa banyak kita menahan bukan hak kita. Karena kita tidak tahu tujuannya. Pak, Bu, saya tanya yang kalimat menutup khotbah saya. Happy, berapa besar kebutuhan kamu satu hari? Cukupnya? Halo? Berapa? 1 juta? Dikit banget. Makan di pondok 18 aja sudah lebih dari itu. Nggak ada ya 18 ya? Ada ya? Nggak lebih dari itu kan? Ayo ngomong yang benar aja. Pokoknya cukup kamu berapa satu hari? 10 juta. Oke kan nggak apa-apa kan? Kata Tuhan, cukupkan berarti 10 juta. Tiba-tiba kamu dapat 100 juta. 90 juta pernah kamu nanya sama Tuhan buat siapa? Halo? Kata Tuhan cukup. Tapi tiba-tiba kita ada lebih. Pernah nggak nanya sama Tuhan, Tuhan kenapa? Kalau kamu tahu Tuhan yang punya kedaulatan, pernah nanya nggak? Kita nggak pernah nanya kan? Simpan aja. Satu hari ada satu anak muda. Saya khotbah 2 minggu, Pak Yulis Ishak khotbah. Dia datang ke kantor saya. Selama ini dia nyimpan pelan-pelan, dia nyimpan pelan-pelan. Ya, dapat kurang lebih 1 kilo lebih emas. Dia bilang buat apa? Buat merit. Tapi nggak taunya emas ini dia simpan, dia nggak pernah bayar perpuluhan, dia nggak pernah buat apa. Dia hemat aja. Ketika kita khotbah, Tuhan bilang sama dia, itu bukan milik kamu. Kamu korupsi, tahu nggak? Dia bawa ke kantor. Erna tahu, tanya Erna. 3 keping, Pak Pendeta. Saya sadar saya salah. Terus saya tanya kenapa, saya juga mau ambil juga. Nanti kalau saya ambil gak jadi nikah dong dia ya. Tapi karena ini kesadaran dia kasih kembali kepada gereja. Saya ambil. Terus sekarang nikah. Tahu gak sekarang di mana dia? Dia ada di Manado, dipercayakan mengurus pertambangan. Lebih, udah bisa nikah, dapat pekerjaannya lagi. Ini orang yang benar, temannya si Yusa. Kadang-kadang kita tidak tahu. Nyanyi tadi tuh, di mana? Nyanyi. Aku percaya. Yang nyanyi mana? Percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Lagu ini bagus sebetulnya. Kita banyak orang mengaku percaya. Saya kadang-kadang berat. Saya dulu agak nggak terlalu mau juga sih ngomong seperti ini. Saya seringkali ditegur Tuhan. Nggak apa-apa saya bilang. Saya kalau di-reject oleh manusia, tapi saya tidak mau di-reject Tuhan. Saya mau bicara tentang kebenaran. Kita banyak kita percaya Tuhan, tapi di mana kepercayaan? Saya tidak suruh kamu bahaya, bukan. Ini terlalu banyak hal yang Tuhan minta kita tidak lakukan. Kita kekristenan kita batasi. Kita apa? Kita kristalkan. Kita tutup. Hanya kita indah di tengah lingkungan. Kita nggak bisa bawa keluar untuk orang lain. Tuhan serahkan nyawanya untuk kita. Pernah nggak kita berpikir nyerahkan hidup kita untuk orang lain? Minimal saksikanlah hidupmu. Bagaimana caranya? Kalau kamu disakiti, bilang Tuhan terima kasih engkau sedang didik saya. Supaya tetangga saya lihat, dia akan berkata, luar biasa ya orang ini ya. Disakiti tapi masih ucap syukur.
Teman saya rumahnya di Ambon dulu ya, dibakar, keluarga yang mati. Dia bilang apa? Tuhan terima kasih. Dengan demikian, tahu nggak, dia nggak pernah hilang. Tuhan tambah-tambahkan. Kita ucap syukur tak kalah kalau barang ada di tangan, Tuhan terima kasih. Pernah nggak kita berterima kasih ketika ini barang hilang? Cuma kita nangis hilang, kita tidak ngerti kenapa hilang. Ngertilah bahwa Tuhan kita adalah Shalom dan Jireh. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, Jireh. Saya kalau ngomong ini kadang-kadang orang suka mengkaitkan hal-hal lain. Tidak ada satu manusia pun di hidup ini nggak ada masalah. Semua punya masalah. Anda pikir Babe nggak punya masalah? Punya masalah. Ada seorang pendeta bilang sama saya, Ton, kalau di lu khotbah, kayaknya kamu nggak punya beban lo ya, enak banget dia bilang. Tapi saya tahu kamu punya beban kok. Tapi saya lihat bukan kamu yang berdiri atas mimbar. Teman-teman saya bisa menguatkan saya. Apa sebab? Hanya satu, saya ikhlaskan semua yang terjadi, tapi saya syukur biar Tuhan yang berperkara. Hari-hari ini saya melihat hal itu indah. Ayo, kalau Anda pegang terus lama-lama capek, lepaskan saja. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari Bapak Ibu, kita akan laksanakan perjamuan kudus. Sebelumnya tentu lagu ini bagus kita nyanyikan. Tapi begini, waktu Anda nyanyikan lagu ini, bukan lagi sekedar nyanyian. Anda bisa imajinasi. Kata percaya itu ada dua hal. Kata percaya itu karena terpikir dan dirasakan. Sekali lagi Bapak Ibu perhatikan. Kata percaya adalah kepikir dan dirasakan. Kalau Anda rasakan sampai ada damai sejahtera, artinya Tuhan sudah membenarkannya sebagai apa? Sebagai kebenaran. Maka itulah iman. Udah rasa, dan disitulah Anda bisa memperoleh apa yang menjadi harapanmu. Nah, untuk memikirkannya, pastilah kita menggunakan konsep yang sudah diajarkan. Bagaimana kita bisa pikirkan? Umpama nih, tadi siapa adik satu itu? Mana dia orangnya? Oh, di sini. Mau punya cewek? Ya, saya kasih contoh. Ada hal yang kamu tak terpikirkan sekarang ini. Hal apa yang kamu tidak kepikirkan? Kamu ngeliatin saya, pasti kamu mikirin saya, pasti Babe mau ngomong apa? Cewek nih, ya kan? Tapi ada hal lain nggak yang kamu tak terpikirkan? Ada, banyak. Contoh ya, sederhana ya. Siapa nama kamu tadi? Andi. Andi pernah ke Singapura nggak? Universal? Liwat aja. Oh iya. Kamu tahu ke Singapura ada patung apa? Patung singa. Patung singa ya. Patung singa itu ada air keluar kan? Kok kamu tahu? Pernah lihat kan? Sekarang lihat nggak? Kok bisa ngomong? Pernah lihat? Padahal kamu tidak di sana kan sekarang kan? Kamu bisa ngomong. Betul nggak? Kamu kepikir. Betul nggak? Karena kamu bisa pikir. Tadi kamu pikir nggak sebelum saya ngomong? Enggak kan? Begitu bilang. Ada Singapura, ada singa, ada patung singa, terus kamu kepikir. Nah, itulah gunanya katakan. Pada saat waktu kamu katakan, kamu kepikir. Katakan, Bang, Tuhan, kayaknya gue udah umur 30. Berapa umurnya? 23. 23. Cepet dia. 30 langsung ditolak semua ya. 23, catat ya. Andi. Kamu bilang, Tuhan, ini contoh loh ya. Bukan ngajarin yang macam. Tuhan, aku ini udah 23. Kaget ya. 23, kata papa mama udah boleh merit. Aku mau merit tapi aku serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kehendakmu yang jadi. Nah, itu kamu ngomong kan? Kamu berdoa. Ketika kamu berdoa, percaya bahwa Tuhan beri yang terbaik. Tiba-tiba lewat di bayangan kamu orang itu. Tangkap bayangan itu, Tuhan terima kasih. Sampai dia dirasakan hatimu. Kalau udah rasakan, tumbuhlah reaksi apa? Reaksi energi menarik orang itu. Jangan salah lihat. Istri orang lagi kamu lihat. Udah ngerti ya? Maka istilahnya apa? Katakan, pikirkan, rasakan. Take action. God bless you.